warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya peserta PPG 2022 kali ini akan mencoba mengeksplor hasil dari identifikasi masalah terhadap rekan sejawat. Kali ini saya berusaha mencari informasi lebih banyak terkait beberapa masalah yang ada di sekolah saya kepada Bapak Beno Suroto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 2 Bunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi. Pak, untuk kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait keadaan atau eksplorasi masalah terhadap siswa di sekolah kita, Pak. Jadi dari beberapa identifikasi masalah yang telah saya ambil, saya minta pendapat Bapak ya untuk saya jadikan sebagai analisis eksplorasi nantinya. Yang pertama yaitu mengapa ya Pak ya motivasi belajar siswa di sekolah SMA Negeri 2 Bunta itu mayoritas masih rendah. Jadi khusus untuk di SMA Negeri 2 Bunta, kalau menurut saya yang menyebabkan bahwa motivasi belajar anak-anak itu rendah, itu mereka belum menyadari sepenuhnya tentang pentingnya belajar. Karena mereka merasa bahwa belajar itu tidak terlalu penting, tidak terlalu berdampak pada kehidupan mereka, sehingga mereka menganggap ini hal yang biasa aja. Nah, karena itu sehingganya mereka itu datang ke sekolah niat untuk belajar, menjadi seolah dalam tanda petik semau mereka sendiri. Berikutnya juga barangkali karena di sekolah itu dianggap tempat yang kurang menarik. Nah, ini berkaitan dengan kondisi sekolah itu sendiri. Mungkin dari sisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, atau dari unsur guru itu sendiri. Barangkali guru yang kurang bisa merangkul, kurang bisa memotivasi, atau action mereka ketika di kelas atau di hadapan anak-anak itu kurang menarik menurut mereka, sehingga ini menyebabkan mereka itu kurang termotivasi untuk belajar di sekolah. Saya kira itu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak ya. Untuk yang berikutnya tentang literasi siswa, Pak. Barangkali kalau kita melihat siswa ini masih kemampuan membacanya itu masih kurang atau lebih ke malas ya. Bagaimana kalau menurut Bapak hal seperti itu? Kalau masalah literasi ini sebenarnya berkaitan dengan kebiasaan atau budaya mereka yang sudah berjalan selama sebelum mereka di SMA pun itu akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau saya melihat budaya membaca itu sangat rendah untuk anak-anak sekarang. Bukan hanya di SMA, ketika mereka mungkin dari waktu sekolah sebelum SMA, itu mereka tidak terbiasa dengan hal yang berkaitan dengan kegiatan membaca. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Makanya dari pihak sekolah itu harus menyadari itu dan harus menciptakan sebuah sistem atau memotivasi bagaimana caranya supaya anak-anak ini memiliki kebiasaan membaca yang cukup bagus atau bisa meningkat dari waktu ke waktu. Saya kira itu. Oh iya. Karena kurang dibiasakan itu aja. Iya, lebih ke karena kebiasaan aja Pak ya. Iya, barangkali itu memang saya rasa juga seperti itu ya, karena melatih kebiasaan itu butuh waktu lama. Berikutnya ini tentang ini Pak, barangkali di sekolah kita pun ada beberapa siswa yang kayaknya diajak bicara kurang cepat respon atau dikatakan slow learning lah ya. Apakah penyebabnya itu menurut Bapak hanya dari pihak siswa itu sendiri atau ada penyebab-penyebab lain? Kalau menurut saya itu lebih dominan penyebabnya berasal dari siswa itu. Itu kan kalau anak responnya lambat, itu ada kaitannya tentu dengan masalah kemampuan intelijensi, atau mungkin kalau diteliti atau diperiksakan berkaitan dengan IQ juga itu. Tapi apapun itu, semua itu bisa menjadi maksimal kalau kita upayakan.
walaupun IQ-nya rendah, kalau kita latih tentu akan memiliki kemampuan yang maksimal. Kalau saya menganalogikan kayak parang ini. Parang walaupun dia terbuat dari bahan baja yang berkualitas, tapi kalau tidak pernah diasah, dia akan tumpul juga. Dan sebaliknya, ya. Kalau toh itu parang berasal dari logam yang kurang bagus, tapi kalau sering diasah, dibiasakan, itu akan terlatih dan dia akan menjadi lebih maksimal ketajamannya. Saya kira sama dengan anak-anak itu akan seperti itu. Masih banyak kemungkinan untuk anak tersebut bisa lebih bagus dan berhasil Pak ya? Masih sangat. Jadi kita tetap harus optimis bahwa anak-anak itu bisa lebih baik dari apa yang dimiliki hari ini. Guru bisa Pak ya menciptakan membantu si anak tersebut untuk lebih sudah dikatakan bukan slow learning lagi lah, bisa Pak ya? Kalau menurut saya bisa. Iya, kalau merujuk dari contoh yang saya berikan tadi itu harus ada upaya maksimal dari guru untuk bagaimana caranya membuat sebuah metode supaya anak itu ya kita latih kemampuan untuk responnya itu supaya tidak slow, kira-kira kan begitu. Iya betul Pak. Menurut beberapa literatur yang saya baca sih sebenarnya juga seperti itu ya, asalkan mereka bukan dari mengalami cacat barangkali ya. Kemudian Pak ya, berkaitan dengan ini membangun hubungan relasi dengan orang tua siswa. Nah, di sekolah kita kan seringkali mengundang orang tua, mereka tidak datang dan lain sebagainya. Atau kita sering melihatlah komunikasi antara orang tua siswa dengan guru itu kurang maksimal atau kurang efektif lah. Barangkali itu nanti ada kaitannya dengan tingkat keberhasilan si anak dalam belajar. Kalau menurut Bapak bagaimana itu Pak untuk membangun hubungan relasi yang bagus terkait penyebabnya kenapa kok bisa kurang efektif? Sebenarnya kalau komunikasi orang tua dengan orang tua itu kita tentu sepakat bahwa harus bisa dibangun sebaik mungkin, karena kita sadar bahwa keberhasilan anak kita itu bukan hanya dari faktor sekolah saja, tapi orang tua itu harus sebagai pendukung utama juga supaya anak-anak itu bisa belajar dengan baik di sekolah, sehingga nanti harapannya katakanlah bisa sukses seperti itu. Nah, penyebab biasa di sekolah kita yang menjadi tidak efektif komunikasinya, menurut saya ini justru ini fakta Bu ya, di lingkungan kita itu kepedulian orang tua siswa itu yang agak kurang. Mereka menganggap bahwa sekolah itu tidak perlu banyak melibatkan orang tua. Barangkali itu. Yang berikutnya mungkin faktor kesibukan juga. Itu tidak bisa kita pungkiri. Kadang kalau kita memanggil orang tua siswa, kemudian mereka tidak hadir, setelah saya lihat ternyata diantaranya hanya faktor kesibukan. Dan mereka menganggap bahwa tanpa hadir pun persoalannya bisa diselesaikan oleh sekolah. Nah, kesadaran-kesadaran ini kan yang tentunya kita harus sampaikan atau sosialisasikan kepada orang tua saat misalnya rapat komite dan seterusnya kan, supaya mereka sama-sama menyadari bahwa tanggung jawab anak ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah, tapi orang tua juga harus bisa membackup supaya keberhasilan anak ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira itu Bu. Terima kasih Pak. Barangkali saya sebagai wali kelas itu apakah memang harus mengetahui Pak ya, harus melakukan kunjungan rutin lah kepada orang tua siswa paling tidak dalam 1 bulan itu 2 kali. Itu yang pernah saya lakukan. Itu barangkali untuk membantu meningkatkan hubungan lah, meningkatkan komunikasi yang bagus. Itu hal yang sangat bagus kalau memang maksud saya wali kelas itu punya waktu atau mau meluangkan waktu untuk itu. Tapi supaya lebih efisien berkaitan dengan alokasi waktu yang harus diluangkan oleh guru, ya kita lihat saja. Kalau selama ini kita anggap hubungan kita sebagai guru dengan orang tua siswa tertentu itu kita anggap sudah baik dan tidak ada masalah, saya pikir tidak perlu secara periodik itu mengunjungi atau komunikasi dengan orang tua, kecuali dalam tanda petik yang bermasalah itu memang harus. Jadi, saya kira itu Bu. Iya, terima kasih banyak Pak. Memang seperti itu kasus sebagian besar yang terjadi di sekolah kita ya. Berikutnya tentang ini Pak ya, ini barangkali lebih ke guru. Mungkin sebagian besar di SMA Negeri 2 Bunta ini guru-guru masih
belum maksimal dalam membuat model-model pembelajaran yang inovatif sesuai abad 21. Kalau menurut Bapak sebagai di bidang kurikulum, bagaimana melihat kami yang sebagai guru-guru di SMA Negeri 2 Bunta belum tergerak untuk ke arah sana itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya tugas kita bersama sebagai tenaga pendidik ini, bagaimana kita supaya menjadi guru yang inovatif. Karena kita kalau melihat dari pesatnya perkembangan ilmu teknologi, kemudian kita tetap jalan di tempat, itu tidak bisa. Artinya kita tetap harus mengikuti sebisa mungkin tuntutan pendidikan pada zaman sekarang. Sekarang guru dituntut supaya berinovasi, tapi faktanya di sekolah kita masih sangat minim guru yang melakukan inovasi-inovasi itu. Nah, ini kalau menurut saya sih penyebabnya yang pertama ketidakmampuan guru itu menguasai IT. Sekira itu akan sangat menentukan juga. Yang kedua, perasaan istilahnya perasaan semacam zona nyaman itu sangat mempengaruhi. Karena ketika dengan cara yang biasa, yang konvensional dianggap sudah boleh atau sudah cukup, dianggap sudah sesuatu yang tidak melanggar oleh kepala sekolah, katakanlah seperti itu ya, itu mereka merasa sudah aman juga. Kenapa kita harus mau repot lagi mencari hal-hal yang baru kalau dengan cara ini saja toh sudah dianggap cukup. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini kan yang seharusnya kita mulai hilangkan. Nah, hal seperti ini tentu berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah untuk memotivasi atau memfasilitasi supaya guru-guru itu bisa kita pasu untuk menjadi guru yang inovatif. Betul, berarti tetap harus ada kaitan dengan pimpinan Pak ya untuk meningkatkan. Iya, kalau menurut saya iya. Karena kalau tidak ada, itu guru cenderung akan pasif dia. Makanya tetap harus ada motivasi atau apapun namanya dari pimpinan untuk membuat guru itu lebih inovatif. Iya Pak, betul, saya rasa sama dengan beberapa literatur yang sudah saya baca, memang terkait sebagian besar guru tidak mau repot dan merasa begini aja udah cukup. Akhirnya barangkali kasihan anak-anak, padahal tuntutan pembelajaran saat ini sudah demikian tinggi. Yeah. Nah, berikutnya tentang ini Pak ya, barangkali tentang pembelajaran model HOTS. Nah, sekolah kita mungkin masih minim menerapkan entah pembelajaran HOTS, entah soal-soal HOTS. Apakah penyebabnya itu hanya pada guru atau siswa Pak kalau menurut Bapak? Minimnya penggunaan pembelajaran model HOTS. Kalau menurut saya kedua faktor itu akan sangat mempengaruhi. Karena yang pertama ya dari sisi guru, kenapa dia kesulitan atau tidak mau membuat soal-soal yang hot atau yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, ya kembali ke mungkin keterampilan membuat soal itu mereka belum miliki. Kita tentu masih ingat waktu sosialisasi tentang kurikulum 2013 di mana kita dilatih membuat soal-soal mulai dari yang kesulitannya rendah sampai yang tinggi. Tapi kalau menurut saya kan waktunya belum maksimal juga. Dan saya perhatikan sebagian besar teman-teman belum mengetahui betul itu secara teknis bagaimana tahapan-tahapan membuat soal seperti itu. Itu dari sisi guru. Yang kedua, siswa juga mempengaruhi karena membuat soal itu kan awalnya berasal dari kompetensi dasar yang dari materi, kompetensi dasar yang ingin dicapai. Nah, ketika kemampuan anak itu rata-rata dianggap rendah, tentu KD yang kita capai itu cenderung akan kita mudahkan. Ya, karena tingkat kesulitan soal ini bisa kita perhatikan juga dengan kemampuan anak. Kalau kira-kira anak-anak kemampuannya itu kita anggap bagus, oke lah kita akan bisa membuat soal yang tingkat kesulitannya itu kita naikkan. Tapi kalau misalnya kemampuan siswa rata-rata rendah, ini akan mempengaruhi guru, mungkin akan membuat satu kebijakan, dia akan membuat soal yang relatif lebih mudah, saya kira itu. Jadi kita selama ini kan masih terbiasa soal logs gitu aja ya. Yang penting anak-anak kasih tugas yang masih menyebutkan, menjelaskan, barangkali itu juga membuat anak-anak bosan Pak ya.
Iya, betul. Iya, terima kasih. Berikutnya tentang ini Pak ya, apa? Pemanfaatan teknologi dan inovasi itu kan sekolah kita mungkin memang sarana prasarananya masih belum apa ya dikatakan lengkap sekali. Namun apakah gara-gara masalah itu sehingga membuat guru kita itu masih belum optimal dalam memanfaatkan TIK untuk pembelajaran? Pendapat Bapak bagaimana? Ya, kalau pernyataan Ibu tadi saya anggap benar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah kita itu memiliki sarana prasarana IT yang kurang memadai. Itu memang benar. Cuman apapun itu sebenarnya penentu adalah niat dari guru itu sendiri. Jadi kembali ke gurunya ya. Apalagi di zaman semodern sekarang ini kan, kalau kita memang punya niat untuk memiliki kemampuan lebih untuk menguasai IT, itu bukan hal yang sulit. Ya. Saya kira kemampuan guru secara pribadi itu masih bisa mengatasi lah, walaupun sekolah itu sarana prasarananya itu relatif kurang. Jadi intinya kembali ke guru itu sendiri. Kalau bisa saya simpulkan Pak, dari beberapa identifikasi masalah yang sudah saya ambil tadi, bisa disimpulkan antara masalah pada siswa dengan guru. Berarti bisa saya simpulkan dari wawancara dengan Bapak ini, masalah itu lebih ke guru Pak ya? Iya. Bagaimana cara guru meningkatkan, bagaimana cara guru berinovasi, bagaimana begitu Pak ya? Iya. Kalau saya harus buatkan presentasi, barangkali yang masalah ini solusinya itu 80% ditentukan oleh guru, mungkin siswa hanya 20%-nya saja. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya jadikan sebagai sumber wawancara untuk kajian saya berikutnya atas eksplorasi dari berbagai analisis masalah. Semoga bermanfaat untuk kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Beno. Iya, terima kasih.